semakin dekat dengan Allah, semakin manfaat bagi hamba-hamba Allah lainnya. Nah, rekan-rekan sekalian, ketakwaan ini harus menjadi pikiran kita siang dan malam, ya, karena innallaha yuhibbul muttaqin. Allah sangat mencintai orang yang bertakwa. Allah bersama orang bertakwa. Orang yang takwa itu orang yang betul-betul dimuliakan oleh Allah, ditolong oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dicukupi oleh Allah, diberikan pertolongan dari tempat yang tidak diduga-duga. Sekali lagi, tidak usah cemas dengan apapun yang kita selama ini khawatirkan, karena Allah lah yang menguasai semua kejadian. Semuanya makhluk itu milik Allah, semua nikmat milik Allah, semua ilmu milik Allah. Allah maha dekat, maha menyaksikan. Allah tahu siapa yang ingin jadi ahli takwa, dan Allah juga melihat siapa yang belajar menjadi ahli takwa. Kalau kita lihat urutannya, ya, menjadi ahli takwa itu harus diawali dengan petunjuk ilmu, ya. Makanya yang pertama diminta adalah minta Allahumma inni as'alukal huda, minta petunjuk, baru watuqa wal afafa wal ghina. Jadi kalau ingin tahu siapa nih orang yang bekal jadi ahli takwa, apa nih pintu utamanya orang bisa menjadi ahli takwa, yaitu belajar. Jadi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang bertakwa itu nanti penampakannya apa? Akhlaknya mulia, ya. Karena takwa itu kan artinya penjagaan, ya. Jadi orang yang bertakwa itu ada dengan ketakwaan itu orang akan lebih terjaga. Jadi secara bahasa makna takwa itu ini dari wikayah, ya. Wikayah artinya perlindungan, penjagaan atau sesuatu yang menjadi perisai. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki perlindungan dengan amal, dengan keyakinan dan amal dari murka azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya ada ciri-cirinya, ya, yang bisa membuat kita terlindung dari azab dan murka Allah itu apa saja. Nah, ini yang kita lakukan. Makanya orang yang melakukan hal tersebut, dia akan terlindung dari azab Allah dan mendapatkan berbagai bonus. Secara umum kalau kita lihat surat ini dulu, ya, surat Al-Baqarah yang paling sering kita baca, hudal lil muttaqin, yaitu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini yang pertama kita coba lihat, ya. Apa saja orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama adalah beriman kepada yang gaib. Jadi kepada Allah, kepada para malaikat, beriman kepada nabi-nabi yang sudah lewat, ya, kitab-kitab Allah. Kan kita tidak bisa lihat tuh yang dulu tuh, kepada takdir, kepada hari akhir, kepada sorga, neraka, ada alam barzah, ada yaumal hisab, kepada janji-janji Allah. Orang yang bertakwa itu yakin, sehingga keyakinan ini adalah inti awal dari ketakwaan. Karena orang yang yakin ada Allah yang maha melihat, maha dekat, walau kita tidak bisa melihatnya, karena gaib itu kan tidak tertangkap oleh mata indera kita. Tapi keyakinan itu akan membuat kita terjaga, karena merasa dilihat, merasa disaksikan, merasa ada malaikat yang mencatat dengan yakin, ya. Makanya orang bertakwa itu awalnya adalah keyakinan.
Lalu ciri kedua di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 ini, wa yuqimunas shalah, yaitu kita lihat orang takwa itu sholat. Tidak bisa disebut bertakwa orang yang tidak mau sholat ya, walaupun tapi dia kan orangnya sopan ya, dia baik, dia suka sedekah ya, tapi kalau kepada Tuhannya tidak mau bersujud. Makanya orang yang bertakwa itu ciri pertamanya adalah senang belajar, karena iman itu kuncinya dari ilmu. Yang kedua adalah bagaimana dia menjalankan hubungan dengan Allah lewat sholat. Sholat itu aqrabu ma yaqudul abdu min rabbih fa huwa sajid. Saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sedang sujud. Makanya kita lihat orang takwa itu pasti serius sekali memprioritaskan sholat, memberikan perhatian khusus tentang sholat, kualitas sholat, juga kuantitasnya ya. Kehusuan sholat itu bukan asal sholat, tapi sangat serius memperhatikan kehusuan sholat. Kemudian tempat sholat, kalau laki sih pasti ke masjid lah orang takwa tuh, rumah Allah. Tahajud, sholat sunnah, sholat rawatib, nah itu makin banyak sujud biasanya, makin berkualitas sujudnya, makin takwa, karena akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan juga orang yang sholatnya bagus selalu ditolong oleh Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan orang yang suka menginfakkan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Jadi hati yakin ke Allah, kemudian mendirikan sholat dan ke makhluk, nanti akan selalu begitu polanya. Keyakinan, kemudian ibadah mahdo, ibadah yang ada aturannya secara khusus ya, dan ke makhluk. Lihat aja sesudah sholat itu selalu bagaimana dampaknya kepada makhluk-makhluk Allah lainnya. Dan kegemaran sedekah ini menjadi sesuatu yang luar biasa pentingnya. Lalu sesudah itu adalah yakin kepada kitab-kitab Allah. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berada dalam petunjuk Allah, dan mereka itulah orang yang beruntung. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi keberuntungan memang hanya milik orang yang dapat petunjuk, dan itulah orang yang bertakwa. Jadi kepada Allah yakin, dan ke yang gaib sholat, sedekah, kemudian meyakini juga dengan kitab-kitab, dan bagi kita sekarang tentu pegangannya Al-Quran. Makanya cirinya orang yang takwa itu sangat dekat dengan Al-Quran, tidak bisa jauh dari Quran, karena Quran itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada akhir, wabil akhirati hum yuqinun, dan yakin sekali kepada hari akhirat. Jadi dunia ini hanya mampir aja lah. Keyakinan orang takwa tuh, dunia cuma mampir sebentar, tidak lama. Akhirat yang kekal. Dunia cuma tempat ujian saja begini. Nanti sukses itu di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Ali Imran 185 ya. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Nah, ini keyakinan orang takwa itu akhirat. Makanya kalau di dunia nggak punya rumah, ya nggak ada masalah, tenang saja. Nanti juga ditinggalin rumah yang ada tuh. Yang penting punya istana di sorga. Di dunia misalkan sudah berjuang tapi belum punya jodoh, nanti di akhirat mudah-mudahan ketemu dengan bidadari. Begitulah. Di dunia dihina nggak ada masalah lah, nggak masalah. Dunia sebentar aja. Yang penting di sorga nanti mulia di sisi Allah. Di dunia misalkan kita nggak dapat posisi yang hebat, nggak ada masalah. Nanti di akhirat dapat posisi tertinggi. Kurang lebih seperti itu sahabatku sekalian.
Mudah-mudahan Ustadz Mulyadi sudah hadir bersama kita. Siapa? Insya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oh iya, insya Allah nanti nanti sore kan ke Perth ya, ke Australia. Kemudian akan ada pelatihan tentang mengendalikan emosi selama 3 session itu. Akhirnya manfaat nanti bagi semua tim. Karena luar biasa ini selama beberapa hari ini mempelajari ilmu la taghdab, menahan marah. Ciri takwa kan diantaranya dalam mengendalikan emosi. Itu aja dulu Ustaz, ingetin nanti secara berseri dari surat dari Al-Baqarah 177, Ali Imran 133 sampai 135 kita akan coba bahas sampai kita tahu persis takwa itu apa saja kriteria takwa dan apa saja yang harus kita lakukan supaya jadi orang takwa, insya Allah ya. Terima kasih sahabatku sekalian, Ustadz Mulyadi akan membersamai kita. Jazakallah Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala